Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti kita tawaf wada. Wada artinya goodbye, selamat tinggal. Wasalli wa anta muwaddi', salatlah engkau seperti salatnya orang yang mengucapkan selamat tinggal. Jadi kalau kita mengucapkan selamat tinggal, habis itu kita pergi, tidak akan kembali lagi. Maka kita anggaplah ini selamat tinggal, setelah ini kita mati. Maka tawaf ini akan menjadi tawaf terakhir. Salat kita salat yang terakhir. Tidak menganggap akan ada lagi di masa akan datang. Bahwa nanti tahun depan kita datang lagi, berarti nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawaf wada tidak pakai sa'i, tetap berwudu. Bagi bapak ibu yang tidak sanggup di lantai 2, maka pakai kain ihram di lantai bawah, karena itu peraturan. Itu mereka buat peraturan itu untuk meminimalisir, melokalisir supaya jangan terlalu ramai di bawah. Jadi pakaian itu kan menutup aurat, tidak dilihat mau pakai celana jeans, mau pakai baju koko, mau pakai baju Melayu. Jadi Islam tidak melihat kainnya, yang penting menutup aurat, fungsinya yang dilihat. Jadi kalau ditanya orang, kenapa kamu tawaf wada pakai kain ihram? Ya, menutup aurat, bukan mau macam-macam. Kecuali dia katakan tawaf wada tidak sah kalau tidak pakai kain ihram. Itu tak betul, itu tak bertentangan. Kemudian apakah setelah tawaf wada kita masih boleh sholat? Boleh. Dulu hukum aslinya naik onta itu langsung tawaf. Waktu itu onta bisa masuk masjid karena belum ada Masjid Nabawi, Masjidil Haram keliling. Datang naik onta, habis tawaf langsung pulang. Sekarang nggak bisa, karena lalu lintas macet, kadang urusan dengan hotel belum clear. Jadi ketika orang tawaf wada jam 9, urusan administrasi belum selesai, macet, mau tidak mau azan zuhur dia masih di sini. Apakah batal tawaf wadanya? Tidak. Kata fatwa ulama Saudi Arabia, tetap dia sholat zuhur. Yang berfatwa itu Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, ketua majelis ulama, mufti. Kemudian ulama yang masyhur Syekh Ibn Utsaimin. Kemudian selesai kita dari sini, kita akan ke Jeddah, karena nanti tidak ada waktu lagi di Jeddah. Habis dari Jeddah inilah kita akan ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka selama di perjalanan nanti kita banyak-banyak berselawat. Allahumma shalli ala kota Madinah. Buka lagi buku catatan. Allahumma inni as'aluka khairaha, aku minta kebaikan kota Madinah, wa khairi ahliha, kebaikan penduduknya, wa khaira ma fiha, kebaikan isinya, wa inni a'udzubika min syarriha, jauhkan aku dari kejelekannya, wa syarri ahliha, kejelekan penduduknya, wa syarri ma fiha, kejelekan segala yang ada di dalamnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tasbih-tasbih kita terus menghitung segala selawat-selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kita datang ini kepada
orang yang sangat kita kagumi. Bayangkan kalau yang mengundang kita ini adalah siapa orang yang paling ibu bapak hormati. Yang ngundang kita Gubernur Riau. Maka tentu kita pakai pakaian yang paling bagus dengan hati yang paling khusyuk. Begitu juga, ini yang ngundang kita bukan tanggung-tanggung. Seandainya Nabi Muhammad tidak lahir di sini, kita nggak ada urusan sama ini. Apa yang mau kita lihat di sini? Gunung-gunung batu, pokok kayu tak ada. Apa yang mau kita lihat sih? Kalau ke Sumatera Barat kita masih lihat meninjau, kelo ampe, bulu ampe, air terjun, masih ada sawah menghijau. Ke puncak kita masih menengok kebun teh. Di sini yang mau kita tengoknya apa? Cuacanya panas minta ampun. Musim dingin aja begini. Ini musim dingin nih. Musim dingin aja kita kepanasan. Musim dingin kedinginan, musim panas kepanasan. Yang kita lihat kemari cuma satu, karena Nabi Muhammad SAW. Barokat Nabi Muhammad itu dibukakan Allah pintu-pintu rezeki dari bumi, muncullah minyak. Selama kita di perjalanan, mana ada kita tengok mesin penyedot minyak? Tak ada. Tak ada mesin pompa penyedot minyak itu. Kenapa? Minyak di sini nggak perlu disedot, melompat dia dari dalam tanah. Orang gali sumur di sini keluar minyak. Sampai sekarang minyak lebih murah daripada air. Minyak tak sampai 1 rial, sedangkan air satu rial. Oleh sebab itu, maka yang kita lihat ini adalah hebat, kaya. Sebelum Muhammad datang, ini negeri tak ada apa-apa. Makanya tidak pernah kita mengenal ada raja-raja Arab. Tidak ada. Justru ini dijajah terus. Dijajah oleh Abraha dengan tentara bergajah. Dijajah oleh Romawi. Dijajah oleh Persia. Dijajah oleh, maka dia penduduk Arab Badui. Sampai akhirnya datang Muhammad SAW, muncullah kerajaan Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, tokoh besar. Nah, jadi kita datang kemari ya karena dia itulah yang mau kita datangi. Makanya ketika kita paham dia itu luar biasa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kaulah, gara-gara engkaulah kami selamat ini ya Rasulullah. Seandainya tidak ada engkau, mungkin sampai hari ini kami masih menyembah pokok kayu, masih menyembah batu nenek moyang kita. Apalagi kita di Riau, sampai hari ini masih nampak bahwa kita memang dulu pusatnya peradaban agama Buddha, Candi Muara Takus. Yang menurut sejarah disitulah tempat pendidikan pada masa kerajaan Sriwijaya. Ibu kotanya Palembang, tapi tempat mencetak ustadz-ustadznya ya di Muara Takus itu. Maka jangan heran pengaruh agama itu luar biasa. Tapi kemudian ketika Islam datang, maka berserentak kita semua bersyahadat. Melayu dengan Minangkabau berserentak, datang pula Jawa berserentak dengan datangnya Wali Songo. Dan puncaknya itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada dia, maka neraka jahanam tempat kita. Kalau tidak ada dia dulu dengan kakinya yang berdarah, dengan pelipisnya yang pecah, dengan giginya yang patah, mungkin kita hari ini hanya sekedar seperti ikan mas koki. Nasib manusia itu kalau tidak ada Nabi Muhammad macam ikan mas koki, tinggal dalam akuarium, pagi kasih makan, petang kasih makan, pagi kasih makan, petang kasih makan, mati lampu, mati, habis, busuk. Begitulah nasib kita kalau tak ada Muhammad. Tapi setelah Muhammad ada, hidup kita. Andai mati Abdul Somad ini, dia tidak akan mati, dia tetap hidup. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati, mereka hidup. Apa bedanya dengan yang tak percaya sama Muhammad? Yang tak percaya sama Muhammad mati, dia akan menjadi kerak neraka jahanam. Ini kalau dia upload Muhammad
jelek. Memang begitu ajarannya kok, macam mana mau dipoles-poles. Saya hanya satu aja, ditangkap atau disuruh berhenti ceramah. Selama saya disuruh ceramah, mau dipoles-poles, dilembut-lembutkan, dia tak bisa. Orang begitu isinya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang tidak Islam, falan yuqbala min, dia tak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat kafir. Kafir, neraka jahanam tempat dia. Lembutkan sedikit Pak Ustaz, kafir. Bisa itu. Tak mau. Tak ada istilah semua agama benar. Nanti semua masuk surga. Surga yang mana? Orang Nabi sendiri mengajak orang Najran masuk Islam kok. Ayo masuk Islam kata Nabi. Aslim taslam. Kau masuk Islam kau akan selamat. Wa illa fa'alaika dzambul arisiyyin. Kalau kau tidak masuk Islam maka segala dosa orang Eropa kau yang akan menanggungnya kata Nabi. Itu surat Nabi kepada Raja Romawi, Kaisar Heraklius namanya. Dibacanya surat itu, diciumnya surat Nabi, diletakkannya di dalam kotak kayu tempat surat raja-raja. Itu menunjukkan dia mengakui Muhammad itu sebagai pimpinan bilateral. Nabi Muhammad itu bukan imam masjid, bukan marbot. Nabi Muhammad itu presiden. 5 rukun negara itu ada dalam diri dia. Dia punya wilayah teritorial, Makkah, Madinah, Yaman. Dia punya kekuasaan, dia panglima perangnya, dia presidennya, dia punya rakyat. Ada muslim, ada musyrik, ada Yahudi, ada Nasrani. Dia punya otoritas hukum yang dipakai hukum Al-Quran dan Sunnah. Sunnah itu 3, ucapan dia, perbuatan dia, dan pengakuan dia. Ucapan dia, statement dia, perbuatan dia, tingkah laku, tindak tanduknya, kemudian pengakuan dia terhadap perbuatan sahabat. Kemudian ada sistem pengangkatan yang ditetapkan berdasarkan syura, musyawarah. Maka Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin menyelamatkan umat manusia, dan kita salah satu yang selamat itu, yang mimpi besar orang Islam adalah ketika bisa dia bersama Nabi Muhammad SAW. Ya, maka kita tanamkan itu. Aku akan berkunjung ke kota dia, aku akan melihat dia, aku akan melihat makamnya, aku akan mengucapkan salam kepada dia. Abdullah bin Umar kalau dia pulang dari musafir, dia tidak jumpai anak bininya dulu. Rindu, dia tidak ke rumah. Dia datang dulu ke depan makam Nabi mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya khairah khalqillah. Assalamualaikum ya Sufwatullah. 1.200.000 penduduk Pekanbaru subuh tadi sholat mengucapkan salam dari kota Pekanbaru. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Connect dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sedangkan kita besok insyaallah bukan dari jarak jauh, langsung di depan makamnya. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tak ada orang masuk surga kalau tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kota dia yang akan kita datangi ini bangkit semangat, pulang nanti dari sana, maka kita pula semangat. Saya makin semangat menceramahkan ini, bapak ibu makin semangat mengajarkan ini kepada anak-anak, bapak-bapak pula makin semangat mengajak kawan-kawan, sahabat-sahabat. Nah, ini nampak bagaimana makam-makam, bagaimana Bukit Uhud, bagaimana Masjid Quba, bagaimana Masjid Qiblatain. Ini akan kita lihat, sehingga perjalanan kita bukan sekedar perjalanan ibadah, tapi juga perjalanan sejarah. Dan bagi saya pribadi, mohon maaf tidak bisa ajak Bapak Ibu ke rumah-rumah ulama. Semalam saya pergi ke rumah Syekh Abdul Rahim, ulama kita, salah satu murid dari Syekh Muhammad Yasin. Dulu di sini ada namanya Darul Ulum, dar rumah, ulum ilmu pengetahuan. Darul Ulum, rumah ilmu pengetahuan. Nama rektornya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Fadani, Padang, Pangawak.
gelarnya bukan LCMA, Musnidud Dunia, ahli sanad seluruh dunia ini ada di kepala. Seluruh ulama berguru pada dia. Mufti Mesir namanya Syekh Ali Jum'ah. Saya baca sanad Syekh Ali Jum'ah. Dari mana dia dapat hadis? Dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadal. Ketemu saya sama ulama dari Maroko, mengambil hadis dari Syekh Muhammad Yasin. Saya tak ketemu. Dia meninggal 1990. Saya masih kelas 6 SD. Terlambat saya lahir. Kelas 6 SD dia meninggal. Maka gimana cara saya bisa sambung sama dia? Saya cari murid-muridnya. Pergi ke Mesir, saya cari muridnya. Jadi datang anak Malaysia. Waktu saya duduk di lobi kemarin, datang anak Malaysia, saya sudah nebak ini paling ngajak foto ini. Rupanya mau ngasih buku. Ustadz ini ada buku dari Syekh Abdul Rahim Jamaluddin Jahri. Oh, tahu dia sama saya, dia nonton YouTube. Ini buku, saya buka buku. Aku ijazahkan sanad hadisku kepada Abdul Somad. Ternyata dia murid Syekh Yasin. Lalu saya bilang, saya mau datang langsung. Ya, maka saya datang bertamu. Tapi karena kita tak bisa ramai-ramai, maka saya datang. Kemudian ada lagi ulama besar namanya Sayyid Muhammad Alawi. Semua ulama-ulama besar tempat kita berguru kepada, termasuk Kiai NU paling tua sekarang, Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Suder dari Sarang. Itu jadi murid dari Sayyid Alawi. Sayyid Alawi punya anak namanya Sayyid Muhammad Alawi. Sayyid Muhammad Alawi punya anak namanya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Nah, sekarang masih ada. Kebetulan saya ingin betul lah jumpa, ingin betul ketemu, mau belajar, tapi kabarnya susah mau ketemu. Orang-orang mau ketemu ngantri banyak dan susah mau izin jumpa. Sampai akhirnya Ustadz Oktri menelponkan dengan Habib, sekretaris beliau, Habib Abdullah Assalam. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Ini Ustadz Somad. Iya, saya mau ketemu dengan Habib Sayyid Ahmad. Ana sudah WA antum nggak pernah balas gitu. Oh, mohon maaf, Ana memang jarang ini. Kemarin baru membuang WA 11.000 WA dibuang. Maafkan Ana Habib. Oke, janjian kita. Nah, janji sama Ustaz Oktri pada maghrib. Alhamdulillah jumpa semalam, dipotongkannya 3 hewan. Jumpa, Masya Allah. Yang selama ini saya ucapkan akhirnya mental di diri saya. Selama ini saya ceramah, Ustaz yang pakai sorban sebesar ban Vespa. Sebesar ban Vespa. Dari perjalanan tahun ini, umroh saya sekali ini, umur yang ke-40 ini memang betul. 40 angka kesempurnaan. Nabi jadi Nabi umur 40. Nabi SAW diangkat 40. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan jalan setelah nyasar selama 40. Dan saya perjalanan umroh tahun ini, baru inilah umroh pakai muhasabah di Padang Arafah. Ini pula umroh ada khatam Quran. Baru ini pula umroh sampai naik betis. Luar biasa. Insyaallah. Hari ini pula umroh diundang sama masyayikh, ulama-ulama besar. Tak pernah terpikir di kepala saya bakal diundang, bakal disambut sedemikian. Masya Allah. Ini berkah cahaya hati wisata religi. Allah. Jadi kita ini niat baik saja. Niat baik buat baik. Masalah apa yang baik diberikan Allah nggak usah kita pikirkan. Nah, jadi saya ambil pelajaran, niat baik belajar mau berangkat umroh, masalah koper datang terlambat tak usah pikirkan. Masalah nanti di sana dapat hotelnya gimana, saya pikirkan. Andai baik datang, alhamdulillah. Andai tak baik, sabar-sabar aja lah. Dapat kamar baik, selalu di kamar.
dapat kamar tak baik, selalu ke masjid. Saya dulu umroh sama rombongan keluarga pejabat. Dalam bayangan saya ini, dan keluarga pejabat nih mantap betul. Mantap. Tinggallah kami jalan kaki 2 kilo. Keluar dari Bukit Sofa Marwah, keluar Marwah stasiun bis, habis stasiun bis nyebrang Batu Zulu. Sekamar itu 4 orang berjalan, itulah. Jadi yang kita sangka baik, pas ini Ustadz ini sama anak-anak sekolah, sama anak sekolah. Saya sudah siap jalan-jalan 3 kilo. Jalan 3. Pernah tinggal di Bulmen, pernah. Bulmen dengan ATM tour pernah. Jadi macam-macam pengalaman umroh nih. Tapi yang paling banyak kegiatan-kegiatannya. Mudah-mudahan perjalanan kita ini lancar sampai akhir. Itulah yang dapat saya sampaikan. Ada hal yang ingin ditanyakan terkait masalah hukum-hukum fikih yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya carikan nanti di Madinah saya akan sampaikan insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu ada tanya, Bu? Ada kata. Jelaskan lagi Ustaz hukum sholat di sini saja. Salat itu sampai hatta Yaman, walaupun sampai ke Yaman sopnya sah selama menyambung. Walaupun sampai ke Yaman. Ini kita ini pas kita ini di sudut rukun Yaman.